Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bersama-sama berjumpa kembali di pelajaran fikih, pelajaran di awal tahun, pelajaran semester ganjil tahun 2020-2021. Selamat berjumpa kepada anak-anakku sekalian kelas 7. Kalian sudah bergabung di MTS Nurul Falah. Walaupun situasi sekarang tidak memungkinkan kita bertatap muka karena masih terjadi wabah pandemi. Walaupun keadaan demikian, saya harapkan kepada kalian tidak menyurutkan semangat untuk belajar, terutama pelajaran saya, yaitu pelajaran fikih. Di pelajaran fikih di bab pertama kali ini, coba kalian lihat di buku LKS halaman 5 dan seterusnya. Kita akan mempelajari bab toharoh, di mana bab toharoh itu secara bahasa artinya bersuci. Bersuci ini bisa bersuci dari badan, pakaian, juga membersihkan diri, bersuci dari hati kita sebagai sebuah persyaratan ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat halaman pertama di halaman 5 tentang bersuci. Dalam Islam, salah satu cara untuk membersihkan atau mensucikan diri dari hadas dan najis, baik itu berupa hadas besar maupun hadas kecil, maka bersucinya itu mempergunakan alat. Apa alatnya? Umumnya kita tahunya bahwa ketika kita bersuci hanya mempergunakan air. Di saat pandemi kita disuruh cuci tangan, maka yang kita paham alatnya air dan lain-lain sebagainya. Tapi dalam fikih, alat bersuci ini terbagi kepada dua macam. Pertama, bersuci menggunakan benda cair. Yang kedua, bersuci mempergunakan benda padat. Apa menggunakan benda cair? Tentunya kita sudah tahu, sama-sama paham. Benda cair yang dipergunakan untuk bersuci itu adalah air. Nanti di depan kita akan bahas air mana saja yang boleh dipergunakan untuk bersuci. Kemudian mempergunakan benda padat. Benda padat ini dipergunakan untuk bersuci itu yang bisa dipergunakan untuk tayamum adalah tanah dan debu. Tapi benda-benda lain yang bisa dipergunakan untuk bersuci, misalnya benda-benda yang kasar dan lain sebagainya, itu sah dipergunakan untuk bersuci. Kita lihat hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan saya harapkan kalian baca bersama-sama dan diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. At-turabu kafaka walam tajidil ma'a asyarosinina fa ija wajadtal ma'a famsihu jildan. Rawahu Tirmidzi. Artinya, tanah itu cukup bagimu untuk bersuci walaupun engkau tidak menemukan air sampai 10 tahun lamanya. Tetapi apabila engkau telah menemukan air, maka gunakan air itu untuk membasuh kulitmu. Yang paling utama, yang paling pokok kita bersuci mempergunakan air, benda cair itu. Tapi kalau tidak ada benda cair, kita bergunakan benda padat, salah satunya tanah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun kamu 10 tahun tidak menemukan air, maka cukuplah tanah at-turab itu dipergunakan untuk bersuci. Kemudian apabila kamu menemukan air, baru kemudian mempergunakan air.
Anak-anakku sekalian yang berbahagia, air, tidak semua air bisa dipergunakan untuk bersuci. Dalam fikih, kita lihat dalam buku LKS ini halaman 6, air ada macam-macamnya. Air yang bisa dipergunakan untuk bersuci adalah air mutlak. Di sini di buku ditulis macam-macam air. Yang pertama ada namanya air mutlak. Bahasa fikihnya ma'ul mutlak. Air yang mutlak ini disebut ma'un tohirun mutohirun goiru makruhin istimalihi. Air yang suci mensucikan dan tidak makruh dipergunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Jadi paling pokok, paling utama ketika kita mau bersuci, maka yang pertama inilah yang disebut dengan air mutlak, yang kita bisa pergunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Apa macam-macam air yang 7 ini? Pertama, air yang memancar dari batu. Jadi air yang keluar dari batu, kalau orang dulu namanya air mata air atau air entuk yang keluar memancar dari batu jernih, nah itu bisa dipergunakan untuk berwudu, dipergunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Yang kedua, air laut. Pasti kamu senang main di laut, main di pantai. Maka air laut itu termasuk air yang suci mensucikan. Boleh kita pergunakan untuk menghilangkan hadas. Misalnya kamu mau berwudu, mau sholat zuhur, mempergunakan air laut, silakan. Atau kamu buang air besar di laut, kemudian kamu mau cebok, maka air laut bisa dipergunakan untuk menghilangkan najis. Kemudian air sumur. Air sumur itu adalah air yang diambil dari dalam tanah, mempergunakan mesin jet pump, mesin pompa air, atau kalau zaman dulu ada lubang besar ditimba, maka itu disebut air sumur. Itu suci, dipergunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Boleh kamu berwudu, boleh kamu mandi, boleh menghilangkan hadas dan najis mempergunakan air sumur. Kemudian yang keempat, air sungai. Air sungai ini adalah air yang mengalir dari hulu ke hilir sungai. Tapi tentunya air sungai yang mengalir ini tidak sungai-sungai seperti di Jakarta yang bentuknya keruh, warnanya hitam, baunya sangat menyengat. Tapi coba kamu pergi ke gunung, kamu akan menemukan air mengalir. Apakah itu sungai Ciliwung dari hulu, atau sungai-sungai Cisadane dan lain sebagainya. Itu termasuk air mustakmal yang bisa dipergunakan untuk menghilangkan hadas dan najis. Yang kelima, air es. Air es bukan air yang dicampur sirup, tapi air es itu bahasa Arab ma'us salji, air salju. Kalau di barat, di Eropa ada yang namanya musim salju, air es. Nah, air es itu bisa dipergunakan untuk bersuci. Kemudian yang keenam, air mata air. Air yang keluar dari sumbernya. Dan yang berikutnya adalah air embun. Maka air embun ini bisa dipergunakan untuk menghilangkan hadas najis. Yang disebutkan contoh-contohnya tadi, itu disebut namanya ma'un mutlak. Kemudian yang kedua, macam-macam air, ada namanya air musammas, atau bahasa Arabnya ma'u musammas. Bagaimana kedudukan ma'u musammas? Ma'un tohirun mutohirun makruhun istimalihi. Air musammas itu adalah air yang sebaiknya tidak dipergunakan bersuci, walaupun tohirun mutohirun, suci mensucikan, tapi makruhun istimalihi, makruh dipergunakan, ya, walaupun dipergunakan sah, ya, tapi makruh hukumnya. Itu namanya air musammas. Mana contoh air yang termasuk kategori air musammas?
air yang lama terjemur oleh terik matahari di dalam bejana, dalam wadah yang terbuat dari emas. Ini harus digarisbawahi. Air yang terjemur dari matahari, panas matahari yang terik, tapi wadahnya dipergunakan wadahnya dari wadah emas atau perak. Tapi kalau wadahnya ember, wadahnya plastik, itu tidak termasuk kategori air musammas, karena persyaratannya wadahnya, tempatnya harus emas atau perak. Nah itu walaupun tohirun mutohirun, tapi dipergunakan makruh, ya. Air yang panasnya tempat-tempat yang tidak mungkin berkarat seperti air kolam, di sawah, bak yang terbuat dari tembok, itu sah dan tidak makruh. Jadi yang digarisbawahi yang disebut dengan air musammas itu wadahnya dari emas dan perak. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian yang berbahagia, air yang ketiga macamnya namanya air goiru mutohirin. Air yang suci tapi goiru mutohirin, tidak mensucikan. Adalah air yang asalnya air mutlak tapi sudah bercampur dengan macam-macam yang lain. Misalnya air kopi, ya, air sirup, air sabun, air teh, itu suci dipergunakan. Bahkan nikmat kalau kita ngopi, kita minum, tetapi jangan sekali-kali cebok mempergunakan kopi. Nah, itu makruh, itu adalah suci tapi tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Atau air yang jenisnya dari buah-buahan, air kelapa, air jeruk, air tebu, air sayur. Nah, itu tidak bisa dipergunakan untuk bersuci, tapi dia hukumnya adalah tohir, bersih, ya, tapi tidak bisa dipergunakan untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, air mutanajis. Sesuai dengan namanya, air mutanajis adalah air yang sudah bercampur dengan najis. Dalam buku kita lihat air mutanajis adalah air yang telah terkena najis. Air ini tentu tidak halal untuk diminum dan tidak sah dipergunakan untuk bersuci. Kalau air sudah bercampur dengan najis, maka dia tidak halal diminum. Jangan air yang sudah bernajis, ya, air bersih kemudian terkena air pipis, tercampur air pipis kita minum. Jangan. Karena tidak pas dipergunakan untuk kebutuhan kita. Juga tidak bisa dipergunakan untuk bersuci, untuk menghilangkan hadas dan najis. Ini penting menjadi catatan kita. Ketika kita berwudu, kita lihat dulu airnya. Ini termasuk kategori air yang mana. Itu macam-macam air mutanajis, ya, macam-macam air yang bisa dipergunakan untuk bersuci. Berikutnya, anak-anakku sekalian, ada macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Tadi kita sudah pelajari macam-macam air, kemudian alat untuk bersuci. Nah, sekarang kita akan pelajari macam-macam najis dan tata cara toharohnya. Najis adalah benda yang dianggap kotor. Jadi benda yang dianggap kotor itu adalah najis, atau sesuatu yang dianggap kotor. Menurut istilah syara, najis itu kotoran yang menghalangi seseorang untuk beribadah, sehingga dia beribadah tidak sah. Nah, kita mau sholat, maka kain sarung kita atau celana kita terkena najis, maka jadi terhalang ibadah kita karena pakaian kita terkena najis. Nah, itu harus dibersihkan, karena najis itu adalah sesuatu yang kotor yang menghalangi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam fikih, najis itu terbagi kepada 3 bagian.
Ada yang namanya najis ringan, yang kedua namanya najis sedang, yang ketiga namanya najis berat. Kalau najis yang ringan itu dalam fikih disebut namanya najis mukhofafah. Jadi najis ringan itu disebut namanya najis mukhofafah. Apa najis mukhofafah itu contohnya? Berupa air kencing anak laki-laki ya, dan usianya belum 2 tahun. Ia belum pernah makan apa-apa kecuali ASI, air susu ibu. Jadi ada anak bayi umurnya belum 2 tahun, tidak makan apa-apa kecuali ASI. Maka kemudian dia pipis, kencing, terkena pakaian orang tuanya. Maka itu berarti terhukumnya kenanya najisnya najis mukhofafah atau najis ringan. Bagaimana cara membersihkannya? Cukup dengan memercikan air pada benda yang terkena najis. Kain sarung terkena najis, celana terkena najis mukhofafah, percikan saja dengan air yang suci, maka hukumnya bersih kembali. Cuma contohnya adalah anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun, belum makan apa-apa kecuali hanya ASI. Kalau dia belum 2 tahun, masih bayi, tapi sudah makan bubur tim, sudah makan jengkol umpama, sudah makan pete, pipis, itu tidak termasuk kategori najis mukhofafah ya. Ini mukhofafah seperti itu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, coba kalian lihat bukunya, yugsilu mimbauli jariyatin wa yurosu min bauli gulamin. Siapa saja yang terkena air kencing anak perempuan harus dicuci. Sedangkan jika terkena air kencing anak laki-laki, cukup dengan memercikan air padanya. Jadi kalau anak perempuan itu tidak termasuk kategori najis mukhofafah, hanya bayi laki-laki. Kemudian yang ketiga, anak-anakku sekalian yang berbahagia, sudah sarapan apa belum? Ya. Yang ketiga, najisnya adalah, maaf, bukan yang ketiga, yang kedua, najisnya najis mutawasitoh. Najis mutawasitoh ini disebut najis sedang. Apa najis mutawasitoh itu? Adalah najis yang berupa nanah, kemudian bangkai binatang darat yang berdarah, muntah, kalian pernah muntah? Kemudian arak itu cairan yang termasuk kategori minuman keras, darah, kotoran hewan, tai namanya. Itu yang saya sebutkan termasuk najis mutawasito. Kita mau sholat, pakaian kita, kaki kita terkena tai ayam, maka najis mutawasito harus dibersihkan. Kita mau sholat, celana dalam kita terkena pipis kita sendiri, itu termasuk najis mutawasito. Nah, najis mutawasito ini ada 2 dalam buku, ada yang hukmiyah, ada yang najis ainiyah. Hukmiyah itu najis yang diyakini adanya, tetapi tidak ada bendanya, cuman hukumnya tidak kelihatan tapi masih bau, wujudnya nggak ada, kencingnya sudah kering tapi ada bau pengaknya, maka itu hukmiyah. Kemudian najis ainiyah adalah najis yang ada jelas-jelas wudusnya, tai ayam, tai kotok, muntah kelihatan. Nah, itu termasuk najis ainiyah yang kelihatan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, uhillat lana maitatani wa damani samaku wal jaradu wal kabidu wa tihalu.
dihalalkan bagi kita 2 macam bangkai dan 2 macam darah, yaitu bangkai ikan, belalang, serta hati dan limpa. Itu yang dihalalkan. Kalaupun darah, hati sama limpa boleh dimakan. Nah, bagaimana cara membersihkannya? Najis mutawasito harus terpenuhi 3 syarat. Dibersihkan, hilang rupanya, bendanya hilang, hilang rasanya, masih licin berarti ada najisnya sampai licinnya rasanya hilang. Kemudian apa? Hilang baunya, rasanya masih ada tapi masih bau, maka itu berarti masih ada najisnya. Kalau sudah hilang rupanya, rasanya, baunya, maka itu termasuk kategori najis, membersihkannya sudah bersih. Nah, anak-anakku sekalian yang berbahagia, pelajaran kita pada bab pertama tentang toharo, macam-macam air, jenis-jenis air, alat bersuci, kemudian cara membersihkannya sudah kita pelajari bersama. Kemudian lebih hayati lagi, lihat di buku LKS. Kemudian saya harapkan kepada kalian, di buku LKS itu ada ulangan harian halaman 8 sampai dengan halaman 10 dikerjakan bagian 1, kemudian dilanjutkan dengan bagian 2 dikerjakan, nanti tugasnya dikumpulkan di awal bulan. Terima kasih, selamat menyimak pelajaran dari saya, kemudian diikuti dengan sebaik-baiknya, dipahami, kemudian saya harapkan soal-soal yang saya tugaskan di halaman 8 sampai dengan halaman 10, bagian 1 dan bagian 2 dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Selamat belajar, selamat menikmati pelajaran fikih, dan tentunya sehat bersama, jaga kesehatan buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.